Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih mengadakan rally doa. Biarlah Roh Kudus tetap akan melawat kita, memenuhi setiap hati kita yang rindu akan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Mari saudara, siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk menerima pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh lewati Tuhan Yesus rally doa untuk hari yang ke-6 ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau luar biasa Tuhan Yesus, Engkau hadir di setiap Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus, Engkau melawat kami Tuhan, Engkau menjamah hati kami, Engkau memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Roh Kudus, dan pada malam hari ini pun Tuhan, kami mau Tuhan Yesus Engkau lebih lagi bekerja Tuhan Yesus, menjamah setiap hati kami ya Roh Kudus, memenuhi setiap hati kami yang terbuka untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, biarlah Engkau sendiri yang beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Kita akan senangkan hatimu. Haleluya. Amin. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan, amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka
Tuhan, Engkau berkuasa Tuhan di hidup kami. Mari kita nyanyikan, Tuhan berkuasa. Haleluya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Katakan, api menyala di depannya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Amin. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hei, Tuhan berkuasa. Shalom, udah sukacita hari ini ya. Jadi kita berakhir pekan di gereja, itu sesuatu yang luar biasa. Dan memang satu pilihan yang tepat kalau kita boleh ada di tempat ini pada sore hari ini untuk bisa ada bersama-sama dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kita sudah memasuki hari kedua. Ya, saya sore hari ini akan membawakan renungan firman Tuhan dengan tema hidup kudus. Amin. Boleh bersama-sama katakan dengan saya, hidup kudus. Puji Tuhan. Siapa di antara kita yang saat ini percaya bahwa hidup kita memang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada? Boleh lambaikan tangan? Ya, puji Tuhan. Ya, Yohanes 3 ayat yang 5 situ dikatakan, iya mana ayatnya? Yohanes 14 ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu ayatnya ke-17 saya baca mundur, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Kamu itu berarti Bapak Ibu Saudara dan saya mengenal Tuhan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Berarti pada dasarnya dalam hidup kita sudah ada Roh Kudus. Dalam hidup kita ada Roh Kudus. Di situ dikatakan dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, yang ayat ke-17. Lalu yang ayat ke-20 juga dikatakan, aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akunya di sini berarti Tuhan di dalam kamu, dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi ada Roh Tuhan, Roh Kudus, namanya aja udah jelas, Roh Kudus. Jadi enggak ada tawar-menawar lagi, Roh Kudus akan membawa kita memiliki hidup yang kudus. Amin. Hidup kudus, harga mati, enggak bisa ditawar lagi. Sama kayak NKRI harga mati, hidup kudus, berjalan bersama Roh Kudus, berjalan bersama Tuhan akan membawa kita untuk menjadi memiliki hidup yang kudus. Karena di situ dikatakan, aku diam di dalam kamu. Aku akan diam di dalam kamu. Diam di sini bukan berarti Roh Kudus tidak bersuara. Diam di sini bukan berarti Roh Kudus tidak berbicara. Tapi diam di sini berarti adalah tinggal. Sama kayak mimbar ini, sampai besok Minggu, ini mimbar gak akan kemana-mana. Kalau enggak saya pindahin. Kalau enggak saya gotong berdua sama Tony, kita pindahin ke bawah. Mimbar ini akan tetap di sini. Besok Bapak Ibu datang kembali untuk ibadah pagi, ini mimbar masih ada di sini. Diam. Demikian dengan kehidupan, demikian dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, Roh Kudus diam. Oleh karena itu, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka sudah jelas kehidupan kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang kudus.
Karena sejatinya Allah adalah kudus. Amin. Ketika Musa melihat penglihatan semak dalam nyala api dalam sebuah semak belukar, lalu ketika dia mau datang untuk lihat, ya kan, kita di Keluaran 3, ceritanya di situ dikisahkan, Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi ketika ada hadirat Tuhan, maka tempat itu menjadi kudus. Ya kan? Jadi ketika Tuhan menampakkan diri saat itu sama Musa, padahal itu cuma di gunung istilahnya, tempat yang mungkin biasa Musa lewati atau lalui, tapi saat itu Tuhan bilang, lepaskan kasutmu, karena tempat di mana engkau itu berdiri. Karena apa? Karena ada hadirat Tuhan saat itu. Apalagi ini ada Roh Kudus dalam hidup kita, berarti jelas hidup kita harus kudus. Hidup kita harus kudus. Yehezkiel ayat 36 ayatnya ke-26 dan 27 di situ katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi ketika kita mau mendeklar saya mau hidup kudus di hadapan Tuhan, sudah jelas kita harus melakukan segala ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan buat. Segala peraturan-peraturan yang sudah Tuhan tuliskan, dan situ dikatakan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi kalau udah tahu kehidupan ada dosa dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita terjebak dalam dosa, ya berarti tidak dilakukan. Wah, kita manusia biasa nih, saya manusia biasa, mana ada manusia yang gak hidup dalam dosa. Iya benar, tapi jangan, itu bukan satu pembelaan bahwa kita bisa melakukan dosa setiap saat. Atau artinya itu bukan satu pembelaan supaya kita tidak memiliki hidup yang kudus. Kalau kita sudah tahu hal ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita tinggalkan. Artinya tidak mengulangi. Ya, dulu saya diajar dengan Bapak Gembala, seringkali pakai perumpamaan, kalau kita lagi jalan, terus kita kejeblos di got, jebret kaki sebelah, kotor nih. Apa yang akan kita lakukan? Angkat dong, kita angkat, pulang ke rumah cuci, jadi bersih lagi. Ada nggak ada orang yang kejebur kakinya satu, udahlah jeburin aja semua badannya, dia guling-gulingan di got, akhirnya mukanya hitam semua, lumpur, kotor jadinya. Udah terlanjur kotor, udah lo kotor aja semua. Enggak, nah kira-kira seperti itu. Ketika kita tahu, kita terjebak, kita masih terikat dalam kehidupan yang tidak kudus atau terikat dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya kita harus keluar, kita harus lepaskan. Jadi kita berubah, jadi kita terus berproses. Kenapa kita harus kudus? Karena Allah itu kudus, karena roh yang ada di dalam kehidupan kita itu adalah Roh Kudus. Imamat 11 ayatnya ke-44, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Firman Tuhan yang bilang haruslah kamu kudus, artinya gak bisa ditawar-tawar lagi. Boleh gak Tuhan saya gak hidup kudus? Gak bisa, haruslah kamu kudus. Lalu berikutnya dikatakan sebab aku ini kudus. Jadi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau berjalan beriringan dengan Roh Kudus, kita harus hidup kudus. Jadi gak bisa kita mau bilang aku mau berjalan bersama Roh Kudus, tapi hidup kita tidak kudus. Paling tidak kita tidak mencoba untuk bisa hidup kudus. Amin. Jadi kita mulai sekarang mau sama-sama boleh bisa memiliki hidup yang kudus. Karena untuk bisa menyembah dalam roh, untuk bisa berjalan bersama dengan Tuhan, untuk bisa selalu terkoneksi dengan Roh Kudus, sudah jelas kita harus kudus. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Wah, artinya saya orang berdosa nih, berarti saya nggak bisa dong. Bisa. Iya, kita harus bertobat dulu.
confession, mengakui kesalahan di hadapan Tuhan, bilang Tuhan saya berdosa, saya mau berubah, saya mau keluar dari setiap jerat dosa yang mengikat hidup dan kaki saya. Sedikit demi sedikit. Kalau cuma mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa terlepas. Tapi kita mau berserah, dan itulah momen dimana kita sekarang boleh terkoneksi dengan Roh Kudus. Amin. Galatia 5 ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi kalau kita mau hidup kudus, artinya kehidupan kita sepenuhnya harus ada dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Ada yang mau dipimpin oleh Roh hidupnya? Amin. Yes. Jadi hidup kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Harus mau, gak bisa tawar-tawaran lagi. Karena kalau kita menyerahkan hidup kita dan sepenuhnya ada dalam pimpinan Roh Kudus, maka percaya semuanya akan baik-baik saja. Walau kenyataannya ada pergumulan, ada masalah, ada sakit penyakit, ada hal-hal yang mungkin kita rasa tidak enak dalam hidup kita. Tapi kalau ada dalam pimpinan Roh, saya berani jamin semua akan baik-baik saja. Karena kehidupan kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh. Roh yang akan mengarahkan kita untuk tidak boleh melakukan ini, untuk jangan melakukan hal itu, untuk bisa pergi ke arah sini, untuk bisa pergi ke arah sana, hingga pada akhirnya sepenuhnya kita serahkan hidup kita hanya dalam pimpinan Roh. Pertama, untuk bisa hidup kudus, kita harus mau hidup kita dipimpin oleh Roh. Amin. Dipimpin, artinya dipimpin itu benar-benar diarahkan. Ya, saya pernah pakai ilustrasi ketika saya naik mobil dengan Bapak Gembala mengantar ke pelayanan di gereja lain. Naik mobil saya nyetir, saya tahu jalannya gitu. Misalnya ke GSJA Raja Wali, saya udah tahu jalannya. Saya bukan baru sekali, saya udah pernah mengantar gitu. Jadi saya tahu jalannya. Tapi sering kali saya masih diarahkan. Nanti lewat ini aja Drik, nanti masuk tol ini aja, nanti turunnya di tol ini aja. Pernah kan saya, berisik, udah tahu gitu. Enggak, saya ikutin. Oh iya kok gitu. Seringkali harusnya biasanya lewat Tomang, tapi diajak muter, kita lewat Tanah Abang aja. Karena biasanya kalau lewat Tomang macet. Masuk tol, kita masuk tol ini aja, nanti keluarnya di pintu tol ini aja. Dan akhirnya semua boleh berjalan dengan lancar. Karena Bapak Gembala anak Jakarta Barat, jadi dia lebih hafal bagaimana kondisi lalu lintas dan jalanan di Jakarta Barat. Jadi pengalaman lebih membuat Bapak Gembala mengetahui situasi lalu lintas di daerah Jakarta Barat. Saya mengikut aja gitu, saya nggak bisa ngotot, wah udah lewat ini aja kok, udah lewat sini sama aja. Karena kalau pada akhirnya kita terjebak macet, ya rugi gitu, akhirnya jadi terlambat. Nah kira-kira kehidupan kita juga seperti itu sama Roh Kudus. Kita mau taat, kita mau ikut pimpinan Roh Kudus. Masa iya kita mau lebih nurut sama Waze daripada sama Roh Kudus, ya kan? Sama Google Map kita nurut, bilang belok kiri, kita belok kiri, belok kanan, sampai ujung ternyata jalannya di portal. Tapi Roh Kudus tidak pernah salah dalam mengarahkan hidup kita, amin. Ya, ketika kita mau dipimpin oleh Roh, ya artinya kita sesungguhnya taat dan benar-benar mendengarkan apa yang Roh Kudus nyatakan dalam kehidupan kita. Matius 12 ayat yang ke-32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ingat ini baik-baik, tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang juga tidak. Wah, kenapa sih kok menentang anak manusia masih diampuni, menentang Roh Kudus kok nggak diampuni? Kan sama-sama Tuhan gitu kan. Anak manusia berarti kan berbicara tentang Yesus, Yesus Tuhan, Roh Kudus juga Tuhan. Kok menentang Yesus boleh, menentang Roh Kudus nggak boleh gitu? Bingung ya? Wah, iya. Karena memang Yesus misinya adalah untuk memberi pengampunan. Ketika ayat ini tertulis, Yesus masih ada bersama dengan murid-murid. Tapi ketika dia sudah terangkat, artinya sepenuhnya kita sudah dianggap mengerti apa yang sudah Tuhan ajarkan, mengerti apa yang sudah Tuhan buat, setiap aturan-aturan yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita udah gak bisa menentang lagi. Dan kalau kita menentang Roh Kudus, jangan main-main. Tidak akan diampuni dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan berikutnya. Amin. Tujuan kita kan memperoleh hidup yang kekal. Nah kalau di dunia ini aja gak ada diampuni, di dunia berikutnya kita tidak diampuni, berarti hasilnya zong. Dan kita gak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Lalu yang berikutnya,
tidak melakukan keinginan daging atau berbuat dosa. Galatia 5 ayat 16 sudah jelas. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Jadi kalau kita hidup oleh roh, kita nggak lagi dikuasai oleh keinginan daging. Ngerti ya? Keinginan daging. Saat ini saya punya motor Supra X, yang selalu mengantar saya kemana-mana, ke gereja, ke aktivitas atau mobilitas saya. Terus saya baru diberkati Tuhan, baru punya uang sedikit, saya mau ganti nih motor saya nih, pakai Ninja 250. Wah, harganya udah 80 jutaan kalau nggak salah. Ya, padahal uangnya cuma pas-pasan. Bisa nggak beli? Bisa. Bisa nggak bayar pajaknya? Nggak bisa. Bisa nggak beli spare partnya kalau rusak? Nggak bisa. Bisa nggak olinya? Bisa nggak beli bensinnya? Beli bensinnya kalau udah Ninja 250 itu nggak bisa lagi pakai Pertalite. Pertalite aja udah 10.000. Apalagi beli Pertamax gitu, lebih mahal lagi. Artinya kita harus mengontrol keinginan daging kita. Kita tidak lagi mau mengikuti keinginan daging dalam kehidupan kita. Seringkali iblis itu memanipulasi kehidupan atau situasi yang sedang kita temui. Seringkali kita lebih takut dicie-ciein daripada kita taat sama Tuhan. Ya. Kadang kalau kita tidak ikut arus dunia, seringkali kita di semacam diledek gitu ya. Kalau saya, pengalaman saya tuh diledek, cie-cie gitu. Cie, nggak ada dia mah, ada pendeta dia mah udah jangan diajak ini, ya udah dia mah ini penakut dia, udah dia mah nggak bakalan mau ikut gitu. Seringkali kita dimanipulasi, karena kita ngerasa gengsi, wah enak aja saya dibilang penakut, wah enak aja saya dibilang nggak berani, wah enak aja saya dibilang nggak bisa. Lalu kita coba untuk melakukan, padahal udah tahu hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal kita udah tahu hal itu adalah berdosa, tapi kita lebih takut diintimidasi oleh dunia dibanding kita mau hidup seturut kehendak Roh Allah. Jadi mulai sekarang kita mau sama-sama hidup kudus, nggak bisa ditawar lagi. Kita mau berproses, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam Roh Tuhan. Galatia 5 ayat yang ke-17 juga dikatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya bukan apa yang kita mau yang kita lakukan, tapi kita mau lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hati yang kering, haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk Kau menjamah setiap hati kami, untuk Kau penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Mari Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, mari Engkau jamah hati kami. Haleluya, haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau Roh Kudus. Mari bangkitkan Roh-Mu di dalam kami. Haleluya. Ya lama-lama ya syanda lama. Jiwa kami haus akan Engkau. Haleluya. Ya Roh Kudus,
Ku haus padamu. Ku haus padamu. Sekarang Tuhan, puaskan dahaga jiwa kami. Puaskan sekarang. Amin. Kerinduan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah, katakan ku taat selalu. Ku taat selalu. Mari sama-sama nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Amin. Haleluya. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Mari bangkitkan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari sama-sama kita katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus.
Raja kami. Jiwa kami haus akan Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari menyembah saudara, mari sembah Dia. Haleluya. Katakan, jiwaku haus akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Jiwa kami haus akan Engkau Roh Kudus. Puaskanlah kerinduan kami Roh Kudus. Haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalam kami Tuhan. Engkau yang hadir di sini menjamah setiap hati kami yang rindu akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Mari Engkau bergerak Roh Kudus, menjamah hati anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara berseru kepada Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu kepadanya. Berserulah, mohonkanlah kepada Tuhan. Buat Roh Kudus memenuhi hatimu. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Kami menyembah Engkau Roh Kudus di tempat ini. Katakan haleluya. 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 Mari angkat suaramu. Katakan haleluya kepada Tuhan. Naikkan pujianmu dengan segenap hatimu. Amin. Haleluya. Roh Kudus, jamahlah Tuhan setiap anak-anak di tempat ini Tuhan. Yang di rumah, dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Lawatlah Tuhan Yesus, lawat. Haleluya. Katakan bersama-sama. Haleluya.
berseru Engkau kepada Roh Kudus. Berseru Engkau kepada Tuhan. Jika Engkau rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, berseru. Haleluya. Haleluya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari Roh Kudus yang manis, kami persilahkan Engkau bergerak Tuhan. Bergerak, bergerak, Kau menjamah hati anak-anak-Mu malam hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Amin. Yesus, Roh Kudus. Amin, Yesus, Roh Kudus. Haleluya, Roh Kudus. Angkat suaramu, berseru kepada Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Ya haleluya. Amin. Ya Ralama ya Shanda Ralama. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk dipenuhi Roh Kudus. Tuhan, aku rindu. Katakan, Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap.
Katakan Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi. Katakan lebih dalam. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi. Bersama-sama katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus. Ku mengasihi. Oh, lebih dalam.
cinta Kau Yesus, ku mengasihi, haleluya. Roh Kudus yang manis, mari Engkau datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, penuhi hati kami. Haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis, katakan datang ke atasku. Datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, haleluya. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, haleluya. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, mari sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Amin. Roh Kudus yang manis, saat ini datang ke atas saudara. Datang ke atasku, datang penuhiku. Roh Kudus penuhiku, mari datang urapi kami. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, amin. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, mari katakan sekali lagi, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, haleluya. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku, datang penuhi kami Tuhan. Datang penuhiku, datang urapi
Terima kasih Roh Kudus. Apakah jiwamu lemah saat ini? Apakah hatimu susah saat ini? Roh Kudus datang untuk memenuhimu. Roh Kudus datang untuk mengurapimu. Roh Kudus datang untuk menyegarkan jiwamu, menyegarkan tubuhmu. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Terima kasih buat kehadiranmu di tempat ini. Haleluya. Roh Kuramaya Shikara Lama Lama Yasanda. Haleluya. Karamaya Shikara Lama Lama. Haleluya. Kiara Lama Yashikara Lama Yasanda. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Ya Ralamas. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Ya Ralabaisika Ralabalawayasya. Ya Rakoromasya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus yang hadir pada malam ini. Terima kasih Roh Kudus. Engkau menjamah setiap hati yang terbuka buat Roh Kudus bekerja pada malam hari ini. Saya percaya Tuhan mereka mengalami sukacita yang melimpah di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau datang untuk memenuhi hati yang terbuka. Engkau datang untuk mengurapi hati yang terbuka. Engkau datang untuk menyegarkan setiap hati yang terbuka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Dan teruslah Engkau bekerja, teruslah Engkau bergerak dalam setiap hati anak-anak-Mu yang rindu akan Engkau ya Tuhan. Bukan pada saat malam ini saja, bukan pada saat mengikuti rally doa ini saja, tapi untuk kedepannya
Biarlah Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap hati anak-anak-Mu yang terus-menerus mereka rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu. Mari terus Engkau bekerja dan bekerja, menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka, memberi pertumbuhan rohani mereka yang terus-menerus Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah pribadi, yaitu penolong di dalam kehidupan kami. Engkau pribadi penghibur dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Roh Kudus di dalam hati kami. Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Engkau yang memimpin langkah-langkah kami Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan ya Tuhan. Dan kami tetap berada di jalan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Dan kami percaya untuk malam-malam berikutnya Engkau terus bekerja lebih lagi Tuhan pada setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran setiap anak-anak-Mu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Dimanapun mereka berada Tuhan yang mengikuti ibadah reli doa malam hari ini, Tuhan Engkau melawat dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan Tuhan hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan.